Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, bagaimana pada pagi hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Solihah, kita tetap harus semangat ya, meskipun kita belajar di rumah dan didampingi oleh orang tua. Kita harus semangat. Nah, solihah, hari ini kita akan mempelajari SBDP tema 7 subtema 4. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, nah ayo nih solihah, kita buat dulu mobil dari kardus bekas ya. Amati proses membuat mobil berikut ini. Perlengkapan yang dibutuhkan sebagai berikut: pisau, penggaris, piring, kertas 4 buah, stik es krim, gunting, tutup botol, selotip, lem, kardus bekas atau bekas kotak sepatu atau yang seukuran. Nah, selanjutnya 1 lembar kertas putih polos, penggaris, spidol, lem, kuas, dan pewarna seperti cat air, krayon, dan lain-lain. Nah, solihah, berikut adalah langkah-langkah pembuatan mobil kardus. Yang pertama, siapkan dulu nih peralatan yang Ustazah tadi sebutkan. Yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Yang ketiga, buat pola pintu pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Yang keempat, potong garis pintu seperti pada gambar di atas. Nomor 5, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membuat persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat. Potong ke atas sehingga membentuk kaca. Nah, yang keenam itu potong kardus putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempelkan pada kaca depan. Yang ketujuh, kelebihan kardus pada bagian belakang sehingga dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Nah, solihah, contohnya itu ada gambar di sebelahnya ini ya. Nah, selanjutnya kita setelah membuat mobil bekas, kita akan menghias mobilnya. Yang pertama, mewarnai mobil dengan warna kesukaanmu. Beri lampu dan hiasan depan. Yang kedua, beri lampu dengan menempelkan tutup botol. Yang ketiga, hias dengan menempelkan stik es. Yang keempat, tambahkan roda, gunting piring kertas dengan ukuran yang sesuai. Tempelkan pada sisi kiri dan kanan seperti gambar. Yang kelima, tambahkan hiasan. Kamu dapat menggunakan kertas putih yang telah diwarnai. Nah, yang terakhir, mobil siap dipajang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari matematika tema 7 subtema 4, menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Keliling bangun datar adalah jumlah sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku, misalnya cm atau biasa disebut dengan simbol cm, dan meter atau simbolnya itu adalah m. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, di sini ada contoh persegi, bangun datar, trapesium, dan segitiga. Nah, yang pertama kita akan membahas keliling bangun datar A. Sisi AB ditambah BC, nih ya. Sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, ini yang disebut dengan sisi. Nah, di sini sisi A ke B ada berapa senti? Ada 5 senti. B ke C 5 senti. C ke D 5 senti. D ke A 5 senti. Jadi, totalnya semua ini setelah dijumlah adalah 20 cm. Atau bisa juga nih dengan cara 4 kali 5 cm. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, jangan lupa di belakangnya diberi sentimeter. 4-nya itu dari sisi ini ya, 1, 2, 3, 4.
Nah, selanjutnya kita akan belajar keliling trapesium. Nah, keliling trapesium ini dari sini ke sini ini adalah 12 cm. Kalau keliling itu semuanya ya, solihah, dari sini ke sini, dan ini ke sini. Ini tinggal dijumlahkan semua, hasilnya 42 cm. Nah, berikutnya kita akan mempelajari keliling segitiga C. Nih, di sini C. Kita hitung kelilingnya. Yang pertama sisi BC. Keliling BC. Nah, BC di sini berapa? 5. Pinter. Nah, selanjutnya kita akan ke CA. CA di sini berapa? Iya, 18 cm. Berikutnya kita akan mencari sisi A dan B. Sisi A dan B di sini 12 cm. Nah, setelah dijumlah ternyata dapat hasil 35 cm. Jadi keliling segitiga C yaitu 35 cm. Nah, menyelesaikan soal cerita. Perhatikan ya, solih-solihah. Made gemar bermain sepeda. Sepeda merupakan salah satu jenis alat transportasi. Made bermain sepeda di sekeliling tepi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Jika panjang dan lebar lapangan berturut-turut adalah 16 meter dan 12 meter. Berapa panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran? Nah, penyelesaiannya seperti ini, solih-solihah. Kita bentuk lapangan persegi panjang terlebih dahulu. Kemudian kita ukur 16 cm dan 12 cm. Nih, 16 cm dan 12 cm. Nah, Ustazah di sini kok ada 2 doang? Nah, jadi kalau misalnya kita nyari keliling itu dijumlahkan semuanya. Jadi di sini 16 dan sini juga 12. Nah, kelilingnya 16 meter tambah 12 meter ditambah 16 meter ditambah 12 meter sama dengan 56 meter. Jadi panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran adalah 56 meter. Nah, tugas untuk kalian, buatlah 3 bentuk bangun datar berbeda dengan ukuran sesukamu. Lengkapi gambar dengan nama bangunan datar dan ukuran pada tiap sisinya, dan tentukan kelilingnya ya. Nah, berikutnya tugas kedua, latihan soal di buku LKPD halaman 31 sampai 33. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bahasa Indonesia subtema 4. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, dan mesin. Tujuan adanya transportasi yaitu untuk memudahkan kegiatan manusia untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, jenis transportasi ini berbeda berdasarkan perkembangannya, dibagi menjadi 2 ya, soleh-solehah. Yang pertama transportasi tradisional dan yang kedua transportasi modern. Nah, transportasi tradisional ini sebelum adanya mesin, zaman dahulu sistem transportasi masih dengan berjalan kaki dan menggunakan tenaga kuda atau sapi seperti dokar. Nah, kalau transportasi modern, transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin seperti membuat perjalanan lebih jauh lebih cepat sampai ke tujuan. Berdasarkan jenis transportasinya dibagi 3. Yang pertama darat, laut atau air, dan yang ketiga udara. Transportasi darat, segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di daratan. Contohnya mobil, bus, motor, sepeda, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu transportasi laut, segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di perairan. Contohnya kapal feri, perahu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu transportasi udara, kendaraan yang dapat berjalan di udara. Apa saja? Ya, ada pesawat, helikopter, dan lain-lain.
Nah, berikutnya kita akan mempelajari transportasi khusus. Transportasi khusus adalah segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu nih. Contohnya seperti ambulan untuk mengantar orang sakit, mobil damkar untuk pemadam kebakaran, dan truk. Nah, tugasnya untuk bahasa Indonesia kerjakan LKPD halaman 63. Oke, kita akan mempelajari PPKN subtema 4, tema 7. Salah satu keberagaman di masyarakat adalah keberagaman profesi atau pekerjaan. Contoh keberagaman pekerjaan di lingkungan sekitar kita adalah ada yang berprofesi sebagai arsitek, mekanik, guru, polisi, tentara, pramugari, pilot, dan masih banyak lagi. Apapun jenis pekerjaannya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Dengan menghormati dan menghargai keberagaman pekerjaan yang ada di sekitar kita, kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjaga. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan nyaman, damai, dan tentram. Alat transportasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu transportasi tradisional dan modern. Alat transportasi tradisional menggunakan tenaga manusia, hewan, misalnya sepeda, becak, dan delman. Alat transportasi modern menggunakan mesin bermotor sebagai penggeraknya, misalnya mobil dan sepeda motor. Pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan karakteristik individu. Keberagaman dalam alat transportasi membuat kita harus menghargai berbagai karakteristik individu yang memilih alat. Nah, soleh-solihah, ada juga manfaat keberagaman di masyarakat. Yang pertama, keberagaman lingkungan di masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang toleran. Yang kedua, keberagaman di lingkungan masyarakat dapat memupuk sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Yang ketiga, dengan adanya keberagaman budaya di lingkungan masyarakat, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah lain. Yang keempat, adanya keberagaman jenis pekerjaan membuat warga masyarakat saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Nah, solihah, kita sudah mempelajari hari ini tema 7. Nah, untuk PPKN tugasnya dikerjakan LKPD halaman 8. Nah, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mau berpesan untuk kalian semua, solih-solihah, jangan lupa untuk ingat pesan ibu, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ingat ya, solih-solihah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan lembar karakter jangan lupa diisi ya, solih-solihah. Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.